Halo Reda, lagi nontonin gue ya Reda, sayangku Reda, Marbun engkau kau gigit nih. Reda lagi nontonin nih Reda, sayang, Reda lagi nobar ya Reda, sayang Reda, Reda, kau gigit dong, gigit dedek dong Reda, gitu kan, udah gitu, udah. Binatang. Maaf, bibirku nggak cocok buat binatang. Sorry ya. Makasih. Kita kan seorang istri, gimana rasanya diselingkuhi itu kan pasti sakit banget. Iya, iya, betul. Tapi nggak berubah juga Gimana gitu. ya, gimana kalau kita di posisi kita seperti itu, andaikan kita di posisinya si Rosi kan, Mm-mm. pastilah sakit, sedih lah. Kita pun kalau suami kita contoh nih, suami kita kerjanya di publik itu kan public speaking, Ya, terus selingkuhin ya, kita, pasti kita pun akan ngadunya di medsos juga karena itu pekerjaannya toh. Iya betul, betul. betul. Nah, udah diperingati sekali dua kali nggak dengar ya siapapun pasti akan ada batas kesabaran lah. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Mikana begitu emosi melihat bagaimana RK teman-teman yang telah selingkuh, yang telah menyakiti istrinya, Rosi Raja Gugu, masih berani tampil di media sosial. Karena menurut Mikana, apa yang dilakukan oleh RK ini sudah mencoreng nama apologet Kristen. Sekali lagi teman-teman, walaupun mereka berbeda fraksi, berbeda kelompok, saling hujat-menghujat, saling serang-menyerang, saling bongkar aib, tetapi mereka sama-sama memakai jubah atau label apologet Kristen. Sehingga kelakuan bejat yang dilakukan satu apologet Kristen itu akan berimbas ke apologet Kristen yang lain. Untuk itu Mikana mengajak agar para polikardus ini menjaga reputasi dari apologet Kristen. Jangan sampai nama apologet Kristen tercoreng. Karena apapun ceritanya ada label Kristen yang kalian bawa. Jadi ini seruan yang bagus untuk Mikana dan teman-temannya ya. Karena sekali lagi kita lihat sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai apologet Kristen, tapi kelakuannya bejat luar biasa, kelakuannya cabul, menipu, ya, menjadikan donasi sebagai ladang pencarian, apalagi menipu donasinya. Oh, ini untuk fakir miskin, ini untuk anak yatim, ini untuk bangun gereja, rupanya untuk mengenyangkan diri sendiri. Itu benar-benar sudah mencoreng nama Kristen. Dan sekali lagi ya, yang dinistakan di sini adalah agama Kristen secara umum. Kita masih menunggu pihak gereja yang bersuara dan melaporkan para apologet-apologet Kristen ini, karena tindakan mereka sudah sangat mencoreng agama Kristen. Gara-gara polikardus ini, nama Kristen sekarang jadi jelek
di masyarakat Indonesia, terutama di kaum muslim. Itulah kenapa terjadi penolakan gereja di mana-mana. Karena umat muslim melihat, loh, ajaran Kristen kok begini, isinya menghujat, isinya menghina keyakinan kami. Inilah yang seharusnya diantisipasi oleh para pemuka agama Kristen. Seharusnya mulai ada pendeta-pendeta yang bersuara bahwa apa yang dilakukan Polycarpus ini tidak mewakili agama Kristen. Mereka hanya mementingkan diri mereka dan hanya memanfaatkan agama Kristen. Dan ini juga yang diserukan oleh Mikana. Jadi Mikana berharap yang namanya RK ini udahlah, jangan lagi kamu muncul, bikin malu. Apalagi ini dibela kan gitu. Mikana itu nggak habis pikir kenapa ada kelompok orang yang membela kelakuan RK. Apalagi RK menjadikan gereja sebagai tameng. Mengatakan bahwa yang dia lakukan itu atas izin gereja, teman-teman. Dia sampai nggak sanggup pikir. Bahkan untuk membereskan yang namanya RK, Mikana sampai memilih, ya sudahlah, berteman dulu dengan kelompok herder ini alias Reda Marbun. Bayangkan, padahal Mikana itu dianggap sesat oleh kelompok Edistarian ini, ya, oleh kelompok Edistipu, herder-herder ini. Tapi Mikana mau mendatangi rumah mereka untuk bisa mencari cara supaya RK ini disingkirkan, supaya RK ini jangan lagi muncul di dunia diskusi ini. Karena apapun cerita, ini berimbas ke donatur. Sudah pernah disampaikan oleh Pak Bom juga, disampaikan juga oleh beberapa Polycarpus, bahwa sekarang banyak donatur itu memilih, udah, saya nggak mau lagi nonton dunia apologet Kristen. Saya tidak mau lagi mendukung Polycarpus ini, karena mereka semua ternyata penipu. Yang sini mengatakan sana penipu, dikiranya jujur. Ternyata begitu dibongkar oleh pihak lawannya, terbukti juga pihak yang dia dukung adalah penipu. Jadi mending nggak usah. Dan kalian tahu yang dapat imbasnya sekarang siapa? Effendi Usman, ya, yang fokusnya tuh pelayanan di daerah, pelayanan di lapangan langsung, bukan debat-debat, bukan diskusi online gitu kan. Nah, itu keciprat tuh sekarang, Risuli Lubis itu keciprat. Jadi banyak donatur pendebat ini sekarang pindah mendukung orang-orang seperti Risuli Lubis, Tante Louis Prasetyo. Ini informasi A1 yang saya dapatkan. Jadi memang donatur mereka ini memang sudah setiap bulan menyisihkan uangnya untuk kekristenan. Cuman selama ini mereka ditipu. Selama ini mereka hanya dimanfaatkan. Jadi mereka menjadi berpaling untuk mendukung yang di lapangan. Nah, ini yang membuat Mikana resah. Membuat Mikana menginginkan supaya yang namanya RK ini bisa segera angkat kaki dan jangan lagi lah, ya, jangan lagi mengaku sebagai apologet. Tapi apakah RK mau? Nah, ini yang menarik. Apakah RK mau begitu saja hilang dari dunia debat? Apakah dia mau menerima saran agar bereskan dulu masalah kamu? Udah beres, udah selesai, baik itu damai maupun cerai, ya, yang penting selesai gitu. Mau cerai sekalipun nggak ada masalah. Atau mereka bilang pembatalan nikah, ya. Nanti setelah selesai pembatalan nikah kamu, nah, baru kamu muncul lagi, ya, di dunia diskusi nggak ada masalah. Tapi bereskan dulu, jangan dengan kabur dari tanggung jawab. Rosi Raja Guguknya sekarang ke Bandung, RK-nya juga nggak pulang. Jadi rumah yang dia bangun dari hasil donasi tersebut, ya, studio yang dia bilang itu, yang dari donatur 80 juta itu nggak jelas sekarang dipakai untuk apa. Nggak jelas, teman-teman. Ya, sayang kan gitu. Uang donatur loh itu. Bagi mereka mungkin nggak rugi, karena mereka bangunnya bukan dari keringat mereka, tapi dari uang donasi, sehingga ya udahlah, nggak dipakai juga nggak masalah. Nah, ini bedanya teman-teman, ya. Kalau kita mendirikan sesuatu, membangun sesuatu tuh dari hasil keringat kita, pasti kita hargai sekali. Kita nyari duit setengah mati. Itulah kenapa kita hemat-hemat. Ya, kayak saya nih, ala kadar ya, maupun baik di bawah tangga, ya. Ini live di bawah tangga, buat video di bawah tangga, nggak ada masalah. Kenapa? Kita hargai, karena ini jerih payah. Beda dengan mereka yang uangnya tuh dari orang. Jadi gampang sekali mereka sepelekan. Gampang sekali. Dengan tidak menggunakan studio tersebut, ya sama saja dengan tidak menghargai donaturnya. Tapi RK masa bodoh kan. Yang penting dia bisa kumpul kebo, tinggal di kos-kosan dengan selingkuhannya, menurut Rosi Raja Guguk dan Herder, ya, bukan saya teman-teman. Rosi Raja Guguk dan Herder yang bilang. Nah, ini menarik, ya, bagaimana teguran dari Mikana dan orang-orang dari kelompok Herder yang terus meminta supaya RK ini jangan lagi menjadi apologet sementara.
apakah akan didengar dan bagaimana kemarahan dari mereka. Kita saksikan, tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman ya, kita jualan gula aren, kita jualan madu, ya kita jualan kopi, pokoknya yang halal-halal kita jual, yang penting jangan jual Tuhan. Ya, ini madu teos teman-teman, silakan dicoba. Kita juga punya varian namanya madu hutan Aceh teman-teman, ini varian kesukaan saya, dan menurut saya ini nikmatnya luar biasa, wajib kalian coba teman-teman. Ya, saya bilang ini wajib kalian coba, dan dijamin kalian akan ketagihan. Dan kita juga punya namanya kopi, ya ini kopi punya kita juga, Maha Kopi. Ini premium teman-teman, silahkan dicoba. Kita jual semua terjangkau kok ya, nggak mahal-mahal amat, silahkan dicoba teman-teman. Apa kabar? Kabar baik itu. Gimana kemarin? Kok seberani itu naik ke si RK sampai memudai si RK itu? Ya berani karena benar toh. Iyalah ya betul. Karena tapi Kecuali gini ya kan. hanya Tapi dia gini, yang itu. Tapi gini, itu tulus gak dari hatimu toh? Kau menasihati seorang RK toh? Ya tulus lah, cuman itu aja gitu. Apa namanya? Kasihan bininya. Iya betul. Karena kita kan perempuan toh. Kita kan seorang istri, gimana rasanya diselingkuhi itu kan pasti sakit banget. Iya betul. Tapi gak berubah. Gimana juga. ya, gimana kalau kita di posisi kita seperti itu, andaikan kita di posisinya si Rosi kan. Pastilah sakit, sedih lah. Kita pun kalau suami kita, contoh nih, suami kita kerjanya di publik itu kan, public speaking. Ya. Terus selingkuhin Iya. kita, pasti kita pun akan ngadunya di medsos juga karena itu pekerjaannya toh. Iya betul. Nah, udah diperingati sekali dua kali nggak dengar ya, siapapun pasti akan ada batas kesabaran lah. Iya betul. Cuman Tapi yang suara kan heran juga- itu aja, yang heran itu kenapa kok masih berani gitu bahas-bahas Iya Alkitab gitu. betul. Itulah. Betul. Nggak habis pikir aja. Tapi suarakan juga lah itu di Komalmu supaya ini jangan dinormalisasikan, seolah-olah kita orang Kristen ini kan menormalisasikan ya boleh zina, boleh selingkuh, tapi ngomong firman Tuhan kan gitu kan. Iya padahal dia Islam kan sebenarnya itu. Nah itu dia kemarin makanya si apa yang naik ke room saya kan, si Yusuf Pei. Jadi si Yusuf Pei kan bertanya tentang tata cara pernikahan di Kristen toh. Nah jadi saya jawablah berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah terus dia bilang gini di bawah RK, itu gimana si RK katanya selingkuh? Waduh, ya kan? Ya aku bilang lah itu tidak mewakili ajaran Tuhan, aku bilang gitu kan. Itu adalah perbuatannya sendiri. Yang jelas kitab suci tidak pernah mengajarkan seorang suami untuk selingkuh. Jadi presiden buruk ya tuh ya. Iya. Bawa RK lagi. Aduh jangan bawa itulah. Kalau justru saya bilang seorang apologet yang sudah selingkuh sebenarnya sanksi sosialnya dia tuh nggak boleh lagi berapologet. Iya. Itu yang benar. Ya kan harus ada sanksi setuju. sosialnya. Setuju tuh. Karena posisinya pas dia selingkuh itu kan berapologet. Kecuali Ya, alasan itu. kecuali di TikTok ini dia mandi lumpur, tampar wajah, ya kan? Dia alasan pelayanan offline Kak. Pelayanan offline. Ngeri Iya, loh itu. tapi kan selalu alasannya gereja yang menyelesaikan kok gereja. Berarti seakan-akan gerejanya melindungi dia kalau begitu. Pastornya melindungi perbuatan dia seperti itu. Aneh juga. Nah, betul. Kemarin aku naik juga ke situ kan, ke tempat si RK. Jadi waktu aku bilang RK sama kayak apa itu juga, kau pulang lah bro, aku bilang. Laki-laki itu harus menyelesaikan masalah, aku bilang sama si RK kan. Apa dia bilang? Saya mendengarkan nasihat Romo saya. Dia bilang gitu. Lalu aku jawab, oh jadi Romomu menyarankan kau nggak pulang gitu kan? Kau jangan framing bintang Daud katanya. Astaga, aku bilang, aku suruh dia pulang, dia bilang melakukan apa yang disampaikan Romonya. Aku sampaikan Romonya menyarankan gak pulang, dia bilang jangan memframing saya. Ini orang
udah ODGJ ini pikir. Bohong itu, Iya. Bang. Selalu Iya, bawa parah. pastornya gerejanya katanya menyelesaikan. Jangan-jangan pun dia belum jumpa sama pastornya itu. Iya benar. Iya, bohong Enggak, doang enggak. itu. Malah si Rosi bilang si RK itu berbohong ke romonya, ke pastornya. Oh, itulah pasti Berbohong. Urat bohong malunya itu. sudah putus. Urat Aduh, malunya sudah putus. nggak Jadi dia tahu lah. pretending like nothing happened. Ini kita Itu sama kayak Ini- bom-bom, sudah terbukti ini- kalau palsu, akhirnya kelihatan jelas aslinya si bom-bom tuh Iya, sekarang. benar-benar. Itu aslinya. Sama Ini kita kayak dengar ya. bom-bom. Iya, iya. Itu Ini kita dengar. sebenarnya teman-teman. Ya lanjut Bintang. ini kita dengar ya. Jadi aku biar jangan jadi seolah-olah ngarang-ngarang cerita ya. Ini satu baru-baru kemarin itu si Rosinya naik ini ke komalnya si RK. Lalu bentar ya, sebentar. Mana kemarin ya? Dan itu sangat memalukan menurutku, jadi presiden buruk kan jadinya akhirnya. Tapi inilah keadilan Tuhan ya menurutku ya. Selama Iya, ini betul, dia yang betul. mencela-cela, dia yang sok-sok kudus, sok-sok bicara. Itu nggak mungkin namanya? diketahui pihak gereja, teman-teman ya. Dan Betul, Katolik betul, Kak. itu lebih susah, teman-teman, dari Protestan ya, lebih susah. Annulment itu namanya kalau di bahasa Inggris ya. Jadi apalagi, tapi sebenarnya mereka itu tidak ada intinya nggak akan bisa muncul surat cerai karena kan nggak ada si RK ini kan bukan pekerja di Katolik, teman-teman. Baik si Rosi Iya. juga kan bukan Katolik gitu loh. Jadi nggak ada urusan dengan dengan gereja gitu. Jadi itu udah termasuk mempermalukan kami sebagai umat Katolik sebenarnya, teman-teman. Bilang kakak Karena lah, dia nggak ada pernah. sebut nama pastornya kan, selalu bilang ke Betul. pastor saya, Gereja. tapi nggak tahu siapa namanya. Iya, Nah. gerejanya juga di mana alamatnya kan nggak dikasih tahu. Nggak. Berarti Nggak kan nggak dikasih tahu. sampai ke pastornya itu, bohong aja dia. Coba Iya, besarin aku, bohong besarin dia aku. itu. Benar. Setuju. Pastor KP, astaga. Pastor KP. Dia bilang mau hidup selibat dia katanya, mau nggak selibat. apa-apa kalau memang mau Iya, ceritakan selibet. sebenarnya juga Ini tidak saya apa-apa. Kecuali tahu loh akun istrinya yang nggak aslinya mau siapa. sama Dia dia, ngomongin aku di baru boleh WhatsApp. selibat. Tapi satu Ya, hal, kita dengarkan rumku dulu. ini tidak mau bergosip Ya loh sayang. Aku enggak. tuh pengen Saya ini aku pengajaran. tahu akun Dari aslinya awal, ini Bang. aku tahu dia ngehubungin aku, bahkan dia suruh aku main dukun. Oh, masa? Iya, mau aku sebut nama akunnya aslinya siapa? Hmm, El. Oh, nggak apa-apa kalau memang mau ceritakan sebenarnya juga Ini tidak saya ini aku apa-apa. tahu loh akun aslinya siapa, dan dia Tapi- ngehubungin aku di WhatsApp. Tapi satu hal, roomku ini tidak mau bergosip Ya, loh sayang. Aku enggak. tuh pengen Saya ini aku pengajaran. tahu akun aslinya ini aku tahu dia ngehubungin aku, bahkan dia suruh aku main dukun. Oh, masa? Iya, mau aku sebut nama akunnya aslinya siapa? Kamu pakai sebut say aja dengan kalau akun yang benar. lain ngehubungin aku. Kenapa Aku sih tahu. marah-marah? Janganlah, Marah. jangan Terus kamu nggak ngaku marah-marah. kamu udah pernah nikah? Kenapa? Tolonglah jangan diskusi di sini. Enggak, kenapa Kalau mau kamu nggak debat, ngaku kalau aku kamu di udah pernah sini. nikah? Iya, Kenapa aku kamu pernah nggak ngaku nikah. kamu udah pernah nikah? Kenapa? Iya, pernah nikah. Kenapa? Iya. Kenapa kamu bilang kamu nggak pernah nikah? Iya, pernah nikah aku kan. Masa nggak pernah nikah? Iya, tapi dengan Namanya perempuan lain. manusia. Iya, dengan perempuan lain juga aku pernah nikah. Iya. Terus kenapa kamu pelintir-pelintir semua? Tekan. Ayo, kalau mau buka-bukaan, Tekan. buka-bukaan di sini. Oh, maaf, saya dengarkan pastor paroki saya. Oh, Pastor paroki saya paroki bilang juga Tuh. dengar. per tanggal 7 Juli pastor paroki bilang jangan bahas ini di sosial media. Kenapa dibisukan? Kamu aja bohong sama Oke, Pater Goris. ya udah, maaf. Saya turunkan ya. Saya turunkan ya. Saya turunkan ya. Tuh, begitu mau dibongkar langsung diturunkannya. Pas sebut mau nama pastor kan diturunin toh. Berarti kan nggak ada dia ngomong sama pastornya. Pastornya Nggak juga ada. nggak tahu itu, nggak ada pastornya di sana yang melindungi itu Lah dia. istrinya bilang pastornya aja dibohongin kok. Iya. Dan si C ini diduga juga selingkuhannya yang lain. Iya, Betul. benar. Selingkuhannya yang lain. Wanita yang lain.
iya, selain si Priska, si Putri, ya, dan ya nggak tahu lah, pening lah. Ngeri-ngeri loh. Ngeri memang. Aduh. Makanya kemarin kan ke typing di bawah, Sek, jangan kau menggatal sama laki orang, saya bilang gitu kan. Oh iya 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 iya, Nah, iya, ada. Kenapa Mikana ini, kata si Erka. Tunggu ya aku nanti ya, Sek, katanya. Ish, menjijaikan. Kok masih ada lagi cewek yang dekat di situ ya? Ah, gak habis pikir saya. Aduh. Tapi pula masih ada pula ininya kan, apa namanya, penghasilannya kan. Jadi makanya benar kata istrinya, lebih baik memang si RK itu kembali jadi petani sayur dulu lah, karena lebih baik nggak menggatal dia ke sana kemari. Masa dia mau hidup selibat, ya kan? Dia pikir hidup selibatnya itu diterima Tuhan karena apa? Dia menjauhi istrinya, sementara istrinya mengharapkan suaminya kembali kepadanya dan hidup dalam kebenaran. Nah, sementara dia masa menjauhi istri dan anak? Alasan aja Iya, itu benar. selibat. Benar-benar. Sementara istrinya juga punya firasat kalau dia sama perempuan itu. Istri itu nggak bisa dibohongin firasatnya, guys. Apa yang dikatakan Rosi itu pasti benar. Kalau si RK itu katanya masih sama selingkuhannya itu pasti benar, teman-teman. Karena apa? Kita tuh sama suami itu satu jiwa, satu roh, satu batin. Jadi suami kita di luar itu ngapain, kita bisa tahu gitu. Insting kita kuat. Jadi kalau insting kita masih merasakan dia sama perempuan itu masih sama situ, nggak bisa dibohongin. Makanya dia nggak pulang-pulang kan, karena masih sama perempuan itu pastinya. Betul. Gimana? Masih di Kupang kah? Iya, masih di Kupang kah? Di Kupang. Gimana bro? Sendiri ya? Sendiri. Tidak sama Tio. Satu kamar dengan Tio. Satu kamar dengan ini. Siapa ini? Siapa lagi di bawah? Ini ada cewek satu di bawah. Oh. Nggak pulang kah ke rumah, ke Maumere? Soalnya gue lagi mendengarkan nasihat Romo gue. Soalnya gini bro, Katolik ini kan ada aturan, tidak liar gitu kan. Iya. Apa yang dinasihati Romo? Maksudnya gini, nasihat Romo nggak disuruh pulang kah Bang Erkan ke Maumere? Maaf, nasihat Romo saya aturan gereja Katolik, Romo menjaga privasi kita, saya menjaga privasi Romo. Maaf, kami bukan liar, Bu. Jadi tidak perlu saya Ya menyetir kalau apa yang dinasihatin. gini loh Bang Erka, kalau itu kan nggak terlalu privasi sebenarnya sih. Itu kan sebenarnya kan hal yang sangat lumrah ketika kita berpikir tentang kebenaran dan kebaikan gitu ya. Loh, mana dia? Kena report. Maaf bro, Ya, aturan dalam hukum kanon gereja itu jelas bro. Jadi apapun yang dibicarakan sama Romo, saja tidak bisa. ya gini Bang Erka. Nah, aturan itu kan ada aturan yang umum, ada yang khusus gitu kan. Jangan Kan itu atur gereja sangat Katolik. lumrah. Kalau bro mau ngatur bro punya gereja ya bro atur saja. Ya bro mau liar di bro punya gereja bro atur saja. Tapi gereja Katolik itu tidak ada bicara kerahasiaan itu mutlak. Tidak ada bicara kerahasiaan itu mutlak. Itu mutlak. Itu mutlak. Kita nggak usah ngomong gereja, kita ngomong kewarasan dan kebaikan gitu. Alangkah lebih baik kalau misalnya ya kan
kalau misalnya ini oke lah, ini gak usah romo lah. Ini kewarasan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki, ya kan alangkah lebih baik kalau misalnya kita bisa bicarakan dengan pasangan hidup kita gitu, yang sudah kita yang sudah kita pilih menjadi istri kita gitu. Baik buruknya ya itu bisa dibicarakan gitu loh. Baik, makanya saya bilang kepada dirimu, bro, ya, urusan rumah tangga saya serahkan ke gereja. Tidak perlu saya bawa-bawa ke sini atau apa. Itu menjadi urusan gereja. Bukan bicara, karena gereja itu tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau kau bilang jangan lari ke gereja, itu tidak bisa. Anda dinikahkan di gereja, Anda mendapatkan sakramen pembaptisan, krisma, komuni, dan lain-lain, pernikahan, itu semua di gereja. Ya, makanya gereja Katolik itu betul-betul disiplin dengan aturan-aturan itu. Ada hal yang betul-betul krusial, ya dibawa ke gereja. Gitu. Jadi bro tidak bisa bilang begini, tidak bisa. Makanya saya bilang, saya bangga menjadi Katolik karena saya terikat dengan aturan gereja yang sangat jelas. Oke. Menurutmu saran dan masukanku ini baik atau tidak? Masukanmu itu bagus, baik, sangat baik, betul, sangat baik, betul. Tetapi ada sesuatu hal yang memang saya harus bawa ke gereja. Itu bagus, saranmu bagus. Saya terima saranmu. Tapi makanya saya bilang, sesuatu yang lebih dalam urusan pribadi orang yang tidak kalian tahu, ya, dan tidak perlu saya sampaikan di sosial media. Saya rasa pastor lebih berhikmat, lebih tahu apa yang harus dia nasihatin kepada saya. Ya. Berarti alasan yang paling fundamental ketidakpulanganmu ke Maumere adalah saran atau nasihat. Bukan, jangan di framing. Ya, silakan coba Kamu dijelaskan. jangan memframing itu, tidak bisa kamu memframing itu. Saya tahu arah kalian mau memframing itu. Nah, sekarang coba dijelaskan. Jangan framing Bintang. Ya, makanya coba dijelaskan. Sabar, kamu dengar Bintang. Ya, silakan. Aturan gereja Katolik, apalagi masalah pernikahan itu sangat kompleks, punya hukum-hukum kanon yang jelas, gitu. Jadi sangat kompleks. Kalau di gerejamu tidak memiliki hukum kanon, ya udah silakan saja. Tapi di gereja saya punya hukum kanon. Jadi nggak usah di framing bilang ini saran dari pastor dan lain. Jangan di framing. Ya nanti kalian doxing saya di sana, oh pastor saya juga di doxing, itu kan kurang ajar, biadab namanya, Bre. Oke, coba saya sederhanakan ya, Bang RK ya. Sekarang coba mohon dijelaskan sama saya apa yang membuat Tidak perlu saya menjelaskan masalah rumah tangga saya kepada kamu atau lagi di sosial media. Kalau Anda mau bicara yang lain, silakan bicara yang lain. Tapi tidak perlu saya mengumbar-umbar masalah rumah tangga atau masalah privasi saya di sosial media. Aturan gereja Katolik jelas. Ya harusnya ini kan begini bro Bang Bintang, biar kamu jangan begini bro, jangan supaya kamu kemana-mana ya. Contoh, begini bro, contoh, kalau kamu punya masalah rumah tangga, apakah masalah rumah tangga kamu itu kamu harus umbar-umbarkan kepada orang lain gitu? Coba, kamu punya masalah rumah tangga nih sama istri kamu, apakah masalah kamu itu saya harus tahu begitu? Coba. Pertanyaan itu seharusnya ditanyakan kepada istrinya Bang RK. Loh, kenapa diumbar ke publik? Terus kenapa lu mau tahu? Jadi ketika kamu bertanya di sini apa sangkut paut kamu bertanya hal seperti itu? Sekarang Bang RK sebagai figur publik nggak siap. Kamu tahu nggak siap menghadapi apa yang dilakukan oleh istrinya sendiri gitu loh. Bintang diam dulu, silakan Bang Dagia. Begini, kalau kita bahas dosa orang, kita juga bisa menunjukkan pendeta yang melakukan perbuatan yang lebih parah lagi. Ya. Dari Kudus. Jadi nggak ada gunanya. Justru ini masuk berita nih. Saya tunjukkan nih. Oke, kita bahas dosa orang kan? Nih. Jangan melebar sebentar. Kau kan selalu mengumbar dosa orang toh. Sekarang udah diam dulu. Karena kamu kan selalu ayo kita bahas dosa orang, dosa RK dengan keluarganya, gitu kan kira-kira begitu. Oke, sekarang mari kita lihat justru
Anda harusnya membahas ini. Ini sampai ya pengacara kondang turun tangan, guys. Ya, ini saya tunjukkan ya. Jadi makanya kalau bahas dosa orang, ya dipikir-pikir dulu. Lebih baik Anda berdiskusi mengenai ajaran. Nah, ini kan udah mulai tantrum kan? Nih, saya tunjukkan dulu. Tenang teman-teman. Ini kan bahas dosa orang nih ya. Oke, kita anggaplah RK punya dosa dengan keluarganya. Itu urusan dia, ya kan? Nah, sekarang mari kita lihat yang nyata-nyata di depan mata. Tapi orang-orang ini beranggapan pendetanya orang suci semua. Nih, dengerin ya. Nih. Oke, kamu diam dulu. Diam dulu lah kau lah Bintang. Kamu jangan bawa ilmunya Reda di sini. Harus menjadi pelaku gitu loh. Bahkan yang seumur ini mengkorbankan caranya adalah sudah berulang-ulang kita bahas di sini teman-teman gitu loh, bukan malah kita dengan memasukkan jari-jarinya pembelaan terhadap RK. Jadi saya mau teman-teman ya, sekalipun kita berseberangan dengan Bang RK ya, objektif lah ya, supaya itu nggak terjadi lagi gitu ya. Itu aja yang saya mau sampaikan sama Bang RK. Bang RK kalau nggak saya tanya Bintang dulu. gitu loh. Fungsi jari-jari, saya tanya, fungsi jari-jari apa, Bintang? Ini yang fungsi jari-jari pendeta apa, saya tanya? Ini yang harus, fungsi jari-jari pendeta apa? Ini yang harus kita Kau kan bicarakan bahas-bahas dosa bersama-sama. orang kan, saya tanya kamu dulu. Bukan Fungsi malah jari-jarimu kita diciptakan Tuhan. menormalisasikan dosa yang dilakukan Bang RK gitu loh. Kita biarkan dia Bantu Bang RK untuk move on. Salahnya dengan cara apa? Kau ini Bintang, sebenarnya kau ini sudah gila Bintang. Kau berbicara masalah dosa, sedangkan kau kumpul kebo di komennya Reda sana maki-maki orang. Itu kau perbuatan suci atau perbuatan dosa di sana? Jadi Katolik itu terlalu murah kalau kita hanya membela-bela Bang RK. Turunlah kau Uti. Ngeri kan? Enggak, tidak bermanfaat kau. Sabar. Ngeri. Paman, sabar. Pio, gedein saya, Pio. Oke. Ngeri kan? Halo Reda. Lagi nontonin gue ya Reda. Sayangku Reda. Marbun kau gigit nih. Reda lagi nontonin nih Reda. Sayang. Reda lagi nobar ya Reda. Sayang Reda. Reda. Kau gigit dong. Gigit dedek dong Reda, gitu kan. Udah gitu. Binatang. Maaf bibirku nggak cocok buat binatang. Sorry ya. Makasih. Ya, segala bujuk rayu coba dilakukan agar si RK ini pensiun lah. Agar RK ini berhenti dari dunia debat. Tapi nggak mungkin dia memilih berhenti, teman-teman. Mau semalu apapun, RK tidak akan berhenti. Kenapa? Karena yang pertama masih ada pendukungnya. Ya, selama masih ada yang dukung, dia pasti akan maju. Yang kedua, ini tempat cari makan, teman-teman. Ini periuknya. Kalau dia berhenti dari dunia diskusi, dia mau makan apa? Bagaimana dia mau selingkuh? Kan gitu. Kalau dia berhenti, kalian pikir spender-spendernya, donatur-donaturnya masih mau ngasih dia secara rutin setiap bulan? Ya enggak. Dia kemarin masih bisa sewa kos, masih bisa survive karena masih ada donatur-donatur yang percaya sama dia. Dan kenapa percaya? Karena dia masih eksis. Begitu dia tidak eksis, dia akan ditinggalkan. Begitu dia tidak muncul lagi dalam dunia diskusi, dia akan dilupakan. Dia akan dilupakan, teman-teman. Jadi nggak mungkin dia memilih jalan tersebut. Akan susah sekali. Karena ujung-ujungnya ini kan masalah periuk, teman-teman. Kalau udah masalah periuk, bunuh-bunuhan pun jadi. Bunuh-bunuhan pun jadi. Bagaimana Rudi Iskariot begitu dendam saat saya bongkar penipuannya. Dia sampai bilang, kita debat-debat aja, jangan bongkar periuk, dia bilang ya. Jangan bongkar tempat pencarian dia gitu. Saya lupa, kalau orang dibongkar mata pencariannya,
maka mati pun jadi, teman-teman. Bunuh-bunuhan pun jadi. Itu yang terjadi. Yang bisa menegur sebenarnya dari pendeta-pendeta, ya, dari sesama mereka. Karena kalau kita yang ngomong kan orang-orang Kristen nggak mau percaya nih. Orang-orang Kristen menganggap bahwa kita ini kan iri, saingan gitu kan. Jadi kita berharap kalian tuh bisa buka mata kalau mereka ini hanya memanfaatkan kalian kok. Ya. Kalian cuma dijadikan sapi perah. Kalian cuma dimanfaatkan habis-habisan oleh para polikadus-polikadus ini yang sebenarnya pun tidak peduli dengan imannya. Apalagi RK nih, manfaatkan nama gereja ya. Oh, saya ini ikuti romo saya ikuti perintah gereja. Bullshit kalau saya bilang gereja malah mendukung perselingkuhan yang dilakukan oleh RK. Ya. Saya pernah ada di sesi jadi konselor, teman-teman. Saya tahu bagaimana gereja itu bertindak. Yang pasti gereja akan menyuruh dia untuk menyelesaikan dengan istrinya. Pasti dua-dua disuruh untuk konseling, ya, untuk bertemu dengan romonya. Biar romonya yang ngomong ke kiri dan ke kanan. Tapi ketemu dulu, teman-teman. Kalau cuma satu-satu gini nggak akan selesai sampai kiamat. Saya berani yakin, romo pasti mengatakan kamu pulang, jumpai romo di sana, nanti romo yang akan atur supaya kalian berdua ngomong gimana nih, apa jalan keluarnya. Kalau memang udah nggak bisa, ya udah pembatalan nikah. Romo pasti sarankan itu, bukan malah udah kamu di kos-kosan saja, kamu tetap di kota ini ya sama selingkuhanmu, udah yang penting tetap apologet, tetap muncul di YouTube, muncul di TikTok. Nggak mungkin itu, teman-teman, bullshit itu. Nggak mungkin seorang romo menyarankan seperti itu, ya. Nggak mungkin gereja nyarankan seperti itu. Inilah akal-akalan dari RK. Dan gereja karena terlalu ini ya, terlalu masa bodoh juga gereja-gereja Katolik dengan dunia medsos ini, sehingga nggak ada yang memperhatikan sepak terjang dari RK dan menegur RK. Seharusnya kan romonya lihat loh, ini RK saya sarankan ini nggak dilakuin nih, harusnya diketokin lagi kepalanya ini. Tapi ini kan pembiaran, ya, memalukan sih, memalukan sekali. Tapi ya mau gimana, inilah polikadus-polikadus itu. Muka mereka tuh sudah terbiasa tebal, teman-teman. Jadi mau ada skandal apapun, mereka tetap akan muncul. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, RK apa kamu nggak malu gitu ya? Nggak malu, masih muncul. Udah aib kamu terbongkar, kesalahan kamu sebesar ini terbongkar, masih berani muncul. Halo? Oleh dustaku kemuliaan Tuhan. Ngapain peduli, dia bilang. Kan sudah diajarkan, yang penting demi kemuliaan. Berdusta itu hal biasa. Apalagi muka tembok doang. Bagi mereka tuh ya biasa, teman-teman. Itulah saya bilang kelebihan mereka itu adalah tidak tahu malunya. Kalian boleh nanya Goldian, pengajaran saya paling utama itu apa? Tahu malu, itu yang paling penting. Tahu diri, tahu malu. Dengan tahu diri, kamu akan tahu malu. Itu paling penting. Kalau mereka ini kan enggak. Ya. Cuman sayangnya kelebihan mereka muka tembok ini dipakai untuk jualan agama. Padahal kalau dipakai jualan mobil, jualan rumah, mungkin lebih bagus gitu. Mereka tuh nggak peduli, mau ditolak gimana pun, gas terus. Kalau jual rumah mungkin lebih untung kamu RK. Ya, kamu ke Jakarta, rumah-rumah di Jakarta kan harganya lumayan, dapat komisinya secara persen juga gede gitu. Mending kamu jualan rumah daripada kamu jualan Tuhan. Ya, sayang gitu, bakatnya dipakai untuk hal yang nggak benar, nggak sesuai. Tapi ya mau gimana? Ya, kalau jualan Tuhan kan dianggapnya gampang gitu. Apalagi sudah dikenal ya. Nggak capek ngerabanya dibandingkan dengan apologet-apologet yang baru muncul, lah mungkin agak susah gitu. Tapi kalau mereka ini kan sudah punya fan base sendiri, sudah punya pendukung gitu kan, ada pendukung setianya, jadi agak gampang ya. Jadi mau gimana lagi, dan teman-temannya juga nggak mau nasihati. Pak Bom, Minayong ya, itu malah mendukung si Pedro, Elang gitu kan. Itu kan orang-orang yang mendukung dia. Banyak dari mereka tuh menganggap bahwa ini kalau dilawan nanti nggak ada musuh Edis nih. Apapun cerita, dia punya jasa dalam menumbangkan sebagian pendukung Edis. Jadi tetap dipertahankan yang namanya RK ini. Ujung-ujungnya hitung-hitungannya untung rugi nih mereka. Jadi nggak akan maju karena memang yang ada di otak mereka, RK masih berguna, udah kita pakai dia. Selama masih berguna, udah gas aja gitu. Walaupun akhlaknya bejat, akhlaknya nggak benar gitu, nggak ada yang menjauhi dia. Kita bisa ya teman-teman bilang ini. Ada teman kita udah kita nasihati nggak mau dengar. Terus kita mau gimana? Kan nggak bisa juga.
Ya, nggak bisa kita apa-apain, nggak mungkin kita matikan dia punya laptop, matikan HP-nya, ataupun kita ke rumah dia, internetnya kita padamkan gitu, kan nggak bisa. Dia punya hak untuk muncul. Ya kita punya hak untuk menentukan sikap, ya udah kita nggak usah lagi dekat-dekat dia, kita nggak usah dukung dia, kita nggak usah ngomong dia, kita nggak usah ketemu dia lagi. Satu room pun jangan. Ada pilihan itu kan. Saya juga pernah teman-teman menasihati beberapa orang. Tapi dia tetap ngeyel, ya sudah. Yang bisa kita lakukan apa? Udah kita nggak usah pedulikan lagi. Yang penting kita sudah ambil bagian, kita sudah nasihati, tanggung jawab kita selesai, ya. Dia mau jatuh dalam dosa gimana pun udah kita nggak ikut kena tarik gitu. Karena kita sudah ambil bagian kita. Udah menjauh, jaga jarak, udah selesai. Tapi RK ini tetap dikasih panggung, tetap didukung oleh teman-temannya. Ini yang membuat Mikana tuh stres. Kok bisa ya masih didukung gitu? Udah jelas-jelas penipu gitu. Ya. Mikana tuh jelek-jelek teman-teman, walaupun dianggap bidan sesat. Keluarganya belum ada isu berantakan lah. Ya. Dia pun sudah jadi pendeta muda sekarang, jadi karirnya bagus gitu. Dan kita harus akui Mikana tuh tetap yang paling konsisten dalam muncul, mengajar gitu kan. Mengajar pengajaran mesianiknya gitu, yang dianggap sesat. Tapi dia rajin setiap hari muncul. Saya harus akui ya, Mikana tuh tangguh. Perempuan yang tangguh. Walaupun ya, disitu ladang pencarian dia. Dari situlah dia bisa kenal banyak orang, dapat banyak berkat. Tapi ya sudah, itu rezeki dia. Ya, itu rezeki dia. Tapi kita harus akui, ini orang kalau RK ini, aduh kacau, ya. Kita pun jadi laki malu lihat dia teman-teman. saya sebagai laki aja malu lihat dia. Apalagi sekarang ngomongnya, oh saya nggak ada duit, jadi saya nggak bisa tanggung jawab lagi, saya nggak bisa transfer lagi gitu kan, nggak bisa kasih anaknya nafkah lagi. Astagfirullah. Ya. Kamu nggak mau kasih nafkah ke istri nggak ada masalah lah. Kalau kamu memang benci dia karena sudah bongkar kamu sehingga kamu hancur di publik gitu. Tapi kalau anak itu kan nggak bisa teman-teman. Istri itu mantan istri ada, anak itu nggak bisa mantan anak. Nggak ada mantan anak, anak kamu itu. Malah kamu lebih milih ya untuk ngenyangin perut sendiri sama selingkuhanmu, bukannya ngasih dulu ke anak. Setahu saya orang tua itu teman-teman, ya saya sudah rasakan nih, walaupun istri saya belum melahirkannya. Tapi di otak saya itu sekarang udah saya hemat, saya nggak makan juga nggak apa-apa, yang penting untuk anak, untuk anak, untuk anak. Kita tuh udah mikir gitu, ya. Orang tua tuh nggak makan nggak apa-apa, yang penting semua demi anak, demi anak. Tapi RK nggak, anaknya masih kecil-kecil 3 orang terbengkalai, sedangkan dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kan dari dia live ini kan ada saweran-saweran kan, saya lihat ada sawerannya, ya bisa 5.000, 6.000 gitu. Kalau diuangkan ya berapa itu, saya nggak tahu ya, karena nggak gitu ngikuti TikTok. Setahu saya 1.000 itu 70.000 ya, kalau tidak salah ya, 70.000 gitu. Kalau itu kan artinya ada berapa itu? Ada 300-an ribu, ya transfer lah kasih anakmu, ya transfer kasih anakmu supaya bisa makan. Bukan sibuk dengan sendiri. Kalau kita laki, aduh, sehari 30-20 ribu pun sudah cukupnya. Betul nggak teman-teman? 20-30 ribu udah bisa makan, udah cukup. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya. RK memilih seperti itu dan masih diikuti, masih disukai juga, mau gimana? Ya Mikana aja yang paling gigit jari ya. Kalau kita sih kesal tapi ya sudahlah. Nggak bisa juga kita masuk terlalu dalam. Ya paling kita kesalnya malu sebagai seorang pria. Ya, malu sebagai pria bisa ada orang kayak gini. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Kalau kita cari duit yang halal saja teman-teman, sekali lagi kita jualan madu, jualan kopi, jualan gula aren cair juga ya. Bagi teman-teman yang mau beli silakan, kita jual juga dengan harga yang sangat terjangkau. Ya, bukan kita sengaja jual mahal-mahal ya, kita jual dengan terjangkau. Madu kita mulai dari 40-an ribu. Link pembelian sudah ada di deskripsi video, silakan dicek atau melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.